Tiga pelarangan ibadah terjadi, PSI konsisten minta syarat rekomendasi FKUB dihapus dari PBM 2 Menteri. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Memang kita melihat bahwa selama ini banyak sekali terjadi yang namanya pelarangan ibadah dan beberapa para tokoh menyampaikan bahwa yang menjadi ya akar dari terjadinya pelarangan ibadah dan juga pelarangan penolakan ya pendirian rumah ibadah itu karena adanya ya SKB 2 Menteri ya. Oke, lanjut saja kita akan coba sampaikan apa yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia di sini ya. Ini dia. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengecam 3 pembubaran paksa kegiatan beribadah di sepanjang Mei 2023. Lebih jauh, PSI kembali menyuarakan penghapusan syarat rekomendasi FKUB dari PBM 2 Menteri. Ya. Pelarangan terhadap kegiatan ibadah adalah pelanggaran konstitusi. Setiap warga negara berhak beribadah menurut keyakinan masing-masing. Terkait ini, PSI kembali menyuarakan penghapusan syarat rekomendasi FKUB dihapus dari PBM atau Peraturan Bersama Menteri 2 Menteri, yaitu ya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentunya. Karena dalam banyak kasus rekomendasi FKUB yang menjadi sumber masalah. Ini disampaikan oleh Wasekjen DPP PSI Bidang Kebinekaan dan Umat Beragama yaitu Ibu Mary Silvita. Dalam keterangan tertulis ini disampaikan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Oke, kita akan coba bacakan seterusnya. Disampaikan di sini pada awal Maret 2023 PSI mengajukan keberatan hak uji material ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. PSI dan 2 pemohon lain meminta agar rekomendasi FKUB dalam memperoleh IMB rumah ibadah yang disyaratkan pasal 9 ayat 2 huruf E, pasal 14 ayat 2 huruf D, pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 PBM pendirian rumah ibadah dihapus ya. Lalu selanjutnya, PSI menyerap aspirasi masyarakat yang kesulitan membangun rumah ibadah. Persyaratan rekomendasi FKUB yang bersifat konsultatif bisa diterima atau tidak pada praktiknya seolah dijadikan syarat mutlak dan akhirnya menjadi faktor penghambat dalam memperoleh IMB rumah ibadah lanjut Meri. Ya. Sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung, Partai Solidaritas Indonesia meminta para pimpinan daerah proaktif melindungi semua umat beragama dalam beribadah. Ya. Lalu dikatakan di sini, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan meminta perizinan harus dibantu, jangan malah dipersulit. Kita ingat Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti hal ini dalam pidatonya saat Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul pada Januari lalu, ujar Mary ya. Lalu seterusnya, berdasarkan informasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, terjadi 3 pembubaran ibadah Jemaat Gereja Mawar Saron, Binjai, Sumut pada Jumat 19 Mei 2023. Selain di Binjai, pembubaran jemaat gereja juga terjadi di 2 daerah lain, yaitu Jemaat Gereja Betel Indonesia atau GBI, Gihon di Pekanbaru 19 Mei 2023 dan GBI Kabupaten Bandung Barat 28 Mei 2023. Ya, jadi sangat jelas sekali teman-teman ya. Apa yang terjadi selama ini tentunya membuat kita jadi menyampaikan hal-hal yang seharusnya menjadi hak daripada semua anak bangsa ya, soal kebebasan untuk beragama
kebebasan soal untuk beribadah, ya kan? Karena memang kita melihat bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang minoritas ya soal agama ya, mereka kita melihat mendapatkan tekanan ya oleh karena adanya yang namanya syarat rekomendasi dari FKUB ya, di mana di sana ada syarat-syarat yang disampaikan ya. Yang pertama soal pendirian rumah ibadah yang berulang-ulang kali saya sampaikan, yaitu harus ada 90 pengguna daripada rumah ibadah. Lalu kemudian harus ada 60 yang mendukung pendirian rumah ibadah tersebut. Ya kan? Nah, yang jadi permasalahannya di sini ya, sekali lagi ini berulang-ulang saya sampaikan. Jikalau hanya ada 89 ya pengguna daripada rumah ibadah tersebut, akhirnya ya tentunya tidak lagi bisa didirikan. Ya, sebenarnya hanya kurang 1 orang saja ya untuk memenuhi syarat ya jumlah pengguna. Ya, tetapi oleh karena tidak sampainya ya di angka 90, akhirnya mau tidak mau secara otomatis sudah tentu rumah ibadah itu tidak bisa didirikan ya. Lalu kemudian kalau misalnya juga sudah ada 90 bahkan lebih ya dari pengguna rumah ibadah yang hendak didirikan ya kan, tetapi permasalahannya ada lagi. Bagaimana kalau mereka yang sudah lebih daripada 90 orang itu ya tidak mendapatkan dukungan lebih atau 60 orang ya yang memberikan rekomendasinya, yang memberikan persetujuannya, yang memberikan dukungannya agar gereja dibangun di situ. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tetap saja juga rumah ibadah tersebut tidak bisa dibangun. Nah, inilah yang sering kali kita sampaikan, seharusnya pemerintah harus tanggap dalam hal ini, ya kan? Karena jikalau tidak, maka akan terus terjadi yang namanya penolakan pendirian rumah ibadah, ya kan? Ini soal pendirian rumah ibadah, teman-teman ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika rumah ibadah tidak didirikan oleh 2 syarat yang tidak terpenuhi ini? Akhirnya, saudara-saudara kita yang belum pergi ke gereja ini, mereka hanya bisa beribadah di rumah pribadi atau di tempat-tempat yang lain yang tidak resmi sebagai rumah ibadah. Nah, ketika itu yang dijalani oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah ibadah ini, akhirnya apa lagi yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah mereka mengalami pembubaran ibadah, pelarangan ibadah dengan alasan apa? Ini bukan rumah ibadah yang resmi. Padahal sebenarnya mereka tidak mengerti. Kalau kita melihat ya soal beribadah itu, mau ibadah dimanapun bisa, asalkan tidak mengganggu ya yang namanya kegiatan publik atau kegiatan masyarakat. Ya. Kita banyak melihat juga seperti acara-acara saudara kita Muslim diadakannya di lapangan-lapangan besar. Bahkan sampai kita juga melihat ada pernah diadakan di Monas dan sebagainya. Di sana tidak ada pembubaran, ya kan? Nah, inilah yang kita mau sampaikan ya. Sekali lagi, seharusnya dalam hal ini pemerintah dari pusat, terlebih kedua para menteri ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, harus tanggap dengan apa yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia ini. Bahkan ini adalah juga sebagai suara kami dari masyarakat yang banyak. Sekian saja ya, dan teman-teman silakan berikan komentarnya soal apa yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia ini soal dihapusnya ya syarat rekomendasi FKUB dari peraturan bersama menteri, yaitu 2 menteri agama dan menteri dalam negeri. Sekian saja dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.